tidak mendapat pendidikan seperti yang tadi. Itu tidak serius, tidak intensif, tidak kencang di bawah. Yang melihat bahwa di kota ini sebenarnya ada pseudo kerukunan, seolah-olah rukun. Inti dari moderasi beragama yang sebenarnya kan menyangkut sikap dan perilaku duluan. Itu yang paling intinya. Di mana umat kita di sana yang minoritas, di tengah mayoritas tidak diberi kesempatan untuk misalnya persoalan membangun rumah ibadat atau persoalan mengadakan ibadat dilarang dan sebagainya. Pendengar dan juga pemirsa RRI YouTube channel RRI Kupang ya. Kita bertemu lagi dalam podcastku Beta Pung Podcast. Podcastnya RRI Kupang. Veronica di sini soalnya sendiri karena seperti beberapa episode sebelumnya selalu ada narasumber dan Ketong akan bawa omong untuk hari ini bagaimana menghadapi tantangan moderasi beragama di era digital khususnya di Nusa Tenggara Timur. Jadi Vero sudah bersama dengan dua orang tamu istimewa, langsung saja Vero kasih kenal. Siapakah tamu istimewa kita? Yang pertama ada anggota FKUB NTT utusan agama Katolik dan juga sekaligus dosen sosiologi di FISIP Undana. Langsung saja ada Bapak Herman Yosef Utan. Pak dosen, halo, apa kabar? Terima kasih, baik. Terima kasih ya Pak dosen sudah hadir di sini. Dan juga di samping Pak dosen ada Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan Ekonomi Sosial Budaya Agama pada Kesbangpol Kota Kupang. Ada Bapak Frit Tonubesi Esos atau biasa lebih akrab disapa Pak Frit. Pak Frit apa kabar? Sehat, Kak Vero, aman. Aman ya, sehat aman. Terima kasih sudah hadir di sini juga ya Pak Frit. Dan juga Pak dosen, panggil Pak dosen Sako. Biar lebih nyaman begitu ya, biar kita masih kayak mahasiswa aja nih. Umur-umur mahasiswa nih. Oke, ini menarik kalau kita bicara soal tantangan moderasi beragama di era digital saat ini ya. Mungkin sebelumnya saya ke Pak dosen dulu sebelum ke Pak Frit ya. Kalau kita lihat dari kacamata kerukunan beragama di NTT yang ada arti lain dari NTT yaitu Nusa Terindah Toleransi. Dan ini kita masih keep terus ya sampai detik ini. Nah, di era digital yang makin berkembang, bagaimana Pak dosen melihat nih, Pak Herman melihat tantangan terkait dengan modernisasi ini nih yang erat kaitannya dengan kerukunan beragama, dengan perbedaan agama yang cukup menarik kalau kita lihat di NTT ini. Oke, baik. Ibu Veronica, kita di NTT, kita menghadapi ada banyak tantangan sebenarnya. Tantangan yang paling pertama dalam era digital, bagaimana moderasi beragama itu menjadi sebuah sikap yang hidup dalam kenyataan. Memang terakhir kita mendapatkan indeks kerukunan paling tinggi. Terakhir kan kemarin ya. Betul, indeks kerukunan paling tinggi. Tapi itu tidak berarti bahwa semuanya sedang baik-baik saja. Karena persoalan kita bahwa teknologi informasi yang begitu cepat berkembang, media sosial yang banyak kali digunakan secara tidak benar, dengan cara berpikir yang tidak kritis, maka berkembanglah berita-berita bohong, berbagai macam informasi yang tidak benar, sebuah polarisasi dalam era digital ini yang sesungguhnya menjadi era keterbukaan, dan apa saja yang di media dikonsumsi tanpa sebuah kemampuan kritis untuk menilai apakah benar, apakah baik, jadi tidak disaring sebelum di-share. Itu beberapa kasus sebenarnya bisa menunjukkan bahwa kita di NTT dengan budaya verbal kita banyak berkembang budaya verbal, budaya cerita dan sebagainya. Banyak kali orang menerima informasi tanpa menyaring lebih dulu apakah benar atau tidak. Artinya isu-isu agama yang dinaikkan. Kalau kita berbicara tentang kerukunan beragama dan modernisasi keberagaman di era digital ini kan, yang selalu menjadi perbincangan gitu dan dikomentari oleh netizen lah ibaratnya begitu, akhirnya makin meruncing. Mungkin yang pertama dari suku kemudian lanjut ke agama lagi gitu, karena ini dua hal yang ibaratnya nyebrang aja gitu kan ya. Itu yang Pak dosen sempat temuin juga ya. Sebenarnya kita bisa lihat itu kan ada berbagai macam
kasus yang terjadi di Jawa misalnya ya, nah, langsung dengan sendirinya banyak komentar yang muncul kalau kita perhatikan di media sosial. Ada yang bisa berbau positif, juga ada yang juga bisa sangat negatif. Nah, persoalannya yang sederhana misalnya, bagaimana umat kita di sana yang minoritas ya, di tengah mayoritas tidak diberi kesempatan untuk misalnya persoalan membangun rumah ibadat atau persoalan mengadakan ibadat dilarang dan sebagainya. Ya, itu kita bisa baca di media sosial, tanggapannya sangat beraneka ragam. Ya. Tergantung sudut pandangnya masing-masing. Kalau dari FKUB ada tidak temuan kasus atau laporan-laporan lah terkait dengan masalah itu? Ya, kalau laporan secara resmi itu sebenarnya tidak ada. Ya. Oh ya? Tidak secara resmi. Tapi kami sebenarnya banyak kali mempunyai temuan-temuan yang kemudian juga bisa ditindaklanjuti dengan pendekatan-pendekatan antara tokoh agama, karena di FKUB itu kan adalah kumpulan dari tokoh-tokoh agama, sehingga masing-masing tokoh agama mengambil peran. Ya, karena peran paling utama itu adalah mendialogkan, membuat pendekatan-pendekatan sehingga isu-isu yang seperti itu ya, atau fakta-fakta yang terjadi seperti itu bisa diselesaikan. Pak Herman, boleh nggak kita beberin dikit aja gitu, yang sering ditemuin, temuan yang sering ditemuin itu kebanyakan clash-nya itu ibaratnya masalah itu apa biasa begitu? Ya, masalah yang sebenarnya sangat itu antar bagaimana pemahaman antar satu agama dengan agama yang lain, yang banyak kali juga menjadi isu, lalu kemudian ya di media sosial seperti menjadi konflik ya. Ya, menjadi konflik. Pendapat perbedaan pendapat karena masing-masing agama memegang teguh keyakinannya masing-masing ya, itu jadi bentrok ya. Akhirnya masing-masing mencari kelompok pendukung itu makin ribut dong ya. Oke, selain tadi mempertemukan kedua tokoh agama untuk bisa mendamaikan begitu, hal lain apa yang dilakukan untuk bisa ibaratnya yang lagi marak-maraknya rame-rame jadi teduh lagi gitu dari FKUB-nya sendiri? Kita sebenarnya ada juga ada kearifan budaya ya. Jadi tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh agama ya itu juga menjadi mitra kita. Ya, dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti itu, kejadian-kejadian. Dan kami selalu bermitra dengan FKUB yang ada di kabupaten atau kota ya, dalam rangka penyelesaian ya, kasus-kasus seperti itu. Sehingga kita mengusahakan selalu sebuah pendekatan yang lebih lintas sektor, ya, yang lebih komprehensif. Walaupun banyak kali tidak selesai dengan sendirinya, karena itu kan menyangkut bagaimana keyakinan orang, bagaimana pendapat ya, yang sangat dipengaruhi oleh berbagai hal. Jadi dengan menunjukkan adanya damai, rukun, ya ini bisa menjadi teladan juga ya bagi orang-orang yang kemarin sempat berseteru juga gitu ya, isu-isu agama yang beredar. Nah, saya ke Pak Frid lagi dari apa yang disampaikan oleh Pak Herman ya, Pak Frid, apalagi ini tugas Kesbangpol juga kalau kita bicara soal bagaimana mengendalikan segala situasi untuk tetap pada jalannya. Ini kan juga bukan hal yang mudah, apalagi mengumpulkan sekian banyak kepala gitu dan perbedaan agama yang ada dan keyakinan masing-masing. Peran dari Kesbangpol sejauh ini untuk tetap menjaga seperti apa nih Bapak Frid? Ya, memang kalau jawaban singkatnya berat dan jawaban singkatnya berat. Ini kan tugas moral yang harus kita pertanggungjawabkan, tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Betul. Bagaimana kita memastikan bahwa kelangsungan hidup, interaksi dan apa semua itu mesti berjalan dengan baik. Nah, memang apa yang disampaikan oleh Pak Herman tadi memang itu kita temui nyata, apalagi di era yang kencang digital, semua informasi masuk non-stop begitu. Jadi kalau ketersone kuat habis begitu. Makanya kami di Kesbangpol itu terus melakukan upaya-upaya yang dalam tujuan besar itu hanya menanam. Kita tanam ini nilai-nilai, tanam dengan cara apa sah? Entah dengan berbagai stakeholder di bawah, terus dengan organisasi-organisasi atau lembaga yang kita bentuk, itu kita pacu mereka untuk bisa melakukan melakukan fungsi-fungsi untuk menanam ke masyarakat. Jadi kalau sudah kuat dengan ajaran masing-masing, dan kita menghimbau supaya sudahlah, ini ajaran kamu, ajaran kita saja. Tidak usah kita ini. Kalau perlu diskusi dalam suasana yang tersenyum gitu. Iya, betul. Gitu. Kami di Kesbangpol itu di kota ini ada 2 organisasi besar, tokoh agama dan tokoh adat. Ada Forum Pemurnian Kebangsaan, terus ada FKUB. Ini kita coba menciptakan pola bagaimana kita membangun diskusi itu dengan suasana yang cair gitu.
Sehingga persoalan-persoalan yang sangat krusial seperti soal aliran kepercayaan atau soal iman itu bisa didiskusikan dengan suasana yang sejuk. Gitu. Ada orang-orang tertentu di kota ini yang punya talenta gitu. Talenta bagaimana dia bisa dalam situasi konflik yang berat, tapi dia punya karisma begitu. Dia bisa duduk dan bisa selesaikan persoalan secara cair begitu. Nah, ini yang kita manfaatkan orang ini. Jadi gitu. Itu Kak Vero. Oke. Nah, kalau seandainya temuan ya, postingan begitu ya, Bapak Frit orang kesnai di entah itu di Instagram kah, postingan konten panas yang provokatif begitu tuh kebanyakan gitu kan. Itu bagaimana tindakan dari Kesbangpol untuk menghadapi atau ketika mendapati seperti itu begitu, ada postingan-postingan panas provokatif yang ibaratnya menyudutkan salah satu agama gitu contohnya. Itu bagaimana nih Bapak Frit? Kita punya tim di ada? hari-hari. Tiap hari itu semacam wartawan. Pantau Intel namanya. Itu ada yang kenal, ada yang tidak gitu. Jadi kami melakukan komunikasi dengan intel kita di kota, baik dari Resta, dari semua lembaga ada gitu. Namanya Waskominda. Lembaga pengawas untuk ini baru kok? Sudah lama. Itu Permendagri sudah lama. Sama kayak Bapak tanya, ini podcast baru kok? Sudah lama juga. Iya. Beta yang terlambat. Yang terlambat. Beta juga sama. Beta juga terlambat tahu nih ini ada. Biasanya kita informasi begitu sebelum itu kita sudah dapat di fenomena gejala. Nah, kalau ada laporan yang sangat cepat atau untuk hal-hal begitu kita langsung tindak lanjuti. Bisa kita selesaikan di tempat. Tapi kalau tidak bisa kita selesaikan dengan lembaga-lembaga itu yang cari simpul-simpul orang itu yang kita dorong untuk menyelesaikan. Paling tidak selesailah di bawah, jangan sampai terus ke atas. Kayak kemarin contoh yang paling sedikit panas tanda petik itu soal bendera Palestina. Itu betul. Itu kan di kota. Itu sensitif sekali loh itu. Walaupun provinsi yang buat minta maaf. Tapi lokusnya kan di kota. Betul. Kita juga keringat dingin begitu. Ini bahaya nih. Padahal kan mau Pasca. Betul. Terus saat itu kita sudah berpikir, ada 3 hari besar. Nyepi selesai. Ya, nyepi sudah. Gitu, waktu terus Lebaran, Pak. Sekarang kita akan hadapi untuk Pasca. Nah, ini yang bilang kita menghimbau, sangat-sangat berharap di kota ini kita menghimbau supaya kita komunikasi dengan panitia supaya jangan adalah takutnya begini kan, mereka sudah bawa bendera Palestina, kita kan ada pemahaman di masyarakat itu bahwa yang Kristen Israel. Itu pasti Israel. Yang Muslim teman-teman saudara kita yang Muslim pasti Palestina. Padahal bukan itu soalnya. Inti soalnya bukan itu. Betul. Di Israel itu kan kalau cerita-cerita banyak orang-orang Muslim di sana. Orang-orang kita pun orang juga banyak. Ada Muslim pun orang. Palestina juga sama. Nah ini yang seperti tadi Pak Sapa bilang, kita harus membangun sikap perilaku dan pengertian yang baik. Itu saja kita pun tugas, kita memfasilitasi. Itu yang kemarin sensitif sekali itu ya. Tapi kemudian sudah teduh lagi nih, tenggelam, udah tenggelam lagi nih. Kemarin sempat naik, sekarang udah tenggelam gitu. Itu tapi kerja. Hati-hati, kenapa? Hati-hati karena ini kan semacam sesuatu yang kalau kita baca dari sisi intelijen Kesbang, itu kita ini mengapa satu kehendak yang masih terpendam. Hati-hati. Bom waktu ya. Bom waktu. Jangan dibiarkan sudah selesai. Jangan, hati-hati. Karena ada gerakan-gerakan di Kupang ini kita pantau, ada. Cuma belum waktunya gitu. Sehingga kita terus untuk melakukan pengawasan dan laporan-laporan ada masuk di kita. Bagaimana? Saya boleh menambah boleh, Bapak Herman. hasil penelitian teman-teman, ada kelompok dari sosiologi yang melihat bahwa di kota ini sebenarnya ada pseudo kerukunan, seolah-olah rukun, tapi sebenarnya di bawah itu ada konflik laten. Just a cover gitu ya. Jadi ada konflik laten sebenarnya, ini bahaya sebetulnya. Ya seperti yang Pak Frit katakan sangat benar. Jadi kalau tidak dikemas dengan baik, dia akan pecah seperti bisul ya. Pada saatnya dia juga bisa pecah. Karena itu sebenarnya kita di provinsi, ya tadi Pak Frit menanamkan, kalau kami lebih pada bagaimana merawat ya sulit ditanam memang mesti juga dirawat. Betul. Dan proses perawatan memang harusnya mulai dari keluarga sebetulnya. Kalau kita mau lihat. Setuju. Dan karena itu misalnya kerjasama lintas sektor itu menjadi penting. Di situ tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, yang sebetulnya mempunyai kewajiban moral.
bagaimana menghimbau, mensosialisasikan nilai-nilai misalnya moderasi beragama, ya, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai Pancasila sebenarnya, ya, yang harus ditanamkan di dalam diri anak-anak sebagai anggota keluarga, ya, yang kemudian akan menjadi warga sekaligus warga masyarakat, tapi juga warga dari umat beragama, ya, orang yang sama, tapi dia akan berada pada posisi yang bisa berbeda. Karena itu ada sebuah tanggung jawab sebetulnya. Bagaimana orang tua harus menjadi guru, ya, guru moral, ya, guru iman, ya, yang guru moderasi kalau kita mau bilang, ya, di dalam keluarga. Dan tanggung jawab ini menjadi tidak ringan. Ya, karena kompleksitas masalah yang dari tahun ke tahun, ya, dengan media yang berkembang, ya, seperti apa ya, ada peluberan, ya, berbagai macam informasi yang tidak bisa disaring dengan baik, lalu pada akhirnya orang terjerembab ke sikap-sikap perilaku-perilaku yang tidak bertanggung jawab, radikalisme, ya, ekstremisme. Ya, juga sebetulnya ada fanatisme yang sempit di dalam setiap agama. Itu juga menjadi persoalan. Ya, apalagi kalau tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Herman bahwa media sosial ini merupakan salah satu media yang punya peran yang cukup kuat nih, tanpa kita sadari gitu. Semua orang sekarang semua lihat HP. Ada duduk makan juga semua lihat HP ya, kayak gitu ya. Nah, yang paling berperan penting nih ya untuk menjaga kerukunan di era media sosial saat ini nih, apakah tokoh agama, pemuda, atau siapa nih? Menurut Bapak Herman dulu ya. Oke, sebenarnya itu menjadi tugas semua ya. Ya, saya katakan lintas, semua sektor sebetulnya harus mempunyai peran. Tapi yang paling pertama menurut saya sebetulnya di keluarga. Ya. Keluarga mempunyai peran yang sangat besar. Ya, karena itu kita di tokoh-tokoh agama di provinsi itu selalu mempunyai tugas tiap tahun selalu sowan ke masing-masing pemimpin agama untuk bisa memberikan tadi ya, bagaimana menanam, bagaimana merawat nilai-nilai itu di dalam keluarga. Sehingga dalam setiap bentuk katekisasi di dalam apa ya itu harus selalu menyentuh hal itu sehingga proses menanam itu terjadi secara bersama-sama. Ya, mulai dari keluarga ya ke sektor-sektor yang lain ya, organisasi-organisasi kepemudaan anak-anak dan ada sekolah-sekolah minggu ya, ada sekami dan macam-macam. Ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Sebab kalau tidak menjadi sebuah gerakan bersama ya bahaya tadi bisul yang pecah akan bisa terjadi. Itu bahaya banget itu. Yang mudah-mudahan jangan sih, kita berharap ya tetap menjaga kerukunan ini, usaha terhadap toleransi harus tetap ya gitu. Bapak Fritz, satu lagi, ini kalau kita bicara tadi kalau Pak Herman menyinggung soal keluarga ya, ada orang tua, ada anak. Anak ini kan remaja, anak muda dong berarti. Otomatis bagaimana orang tua memberikan nilai-nilai yang positif yang benar nih dari sisi agama, ajaran agamanya gitu kepada anak-anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang memiliki toleransi yang tinggi. Artinya anak muda generasi emas mendatang ini punya peran yang sangat penting nih untuk membuat bisul itu jangan sampai pecah lah, ibaratnya kayak gitu ya Bapak Fritz. Ada tidak dari Pak Fritz dan teman-teman Kesbangpol kayak semacam kayak memberikan pelatihan atau apa ya semacam ya literasi digital begitu ya, khususnya untuk toleransi beragama, ada tidak? Khususnya untuk anak-anak muda. Mungkin ada duta-duta anak muda yang dipilih begitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya saya tambah boleh. Jadi inti dari moderasi beragama ini sebenarnya kan menyangkut sikap dan perilaku duluan. Itu yang paling inti. Jadi dia punya apa namanya bagaimana cara membentuk pola perilaku anak itu kan dari keluarga. Dari awal-awal itu harus dari keluarga. Dia harus bentuk memang dia harus menerima perbedaan. Misalnya dia terlahir sebagai laki-laki, terus kakaknya perempuan, dia harus menerima perbedaan itu. Diajar ini, dididik. Sehingga itu tertanam betul-betul. Kalau sudah aman di pihak keluarga, pasti nanti ke atas akan aman. Betul, setuju. Kalau sonde bahaya begitu. Nah ini kalau kita di kota, memang kami melakukan komunikasi informal dengan teman-teman guru sekolah minggu, guru ini, ada beberapa teman-teman. Coba bentuk baik-baik bagaimana caranya supaya dia menerima perbedaan gitu. Ini ajaran kita, sana ajaran sana, situ ajaran situ. Terima, tapi ini sesuatu yang berbeda dan itu anugerah. Tidak bisa kita tolak, anugerah. Dia terlahir dengan mata rabun atau katarak. Kita terlahir sebagai mata yang terang. Terima itu perbedaan, jangan gitu. Termasuk dia sebagai agama ini, agama itu tong yang paling penting. Menghargai. Dia menghargai, itu paling penting. Menghargai. Dia suka garam, saya tidak suka. Dia makannya pakai lombok, saya tidak suka. Dia merokok, saya tidak suka. Kita hargai, saling hargai. Itu dasarnya itu. Betul, memang saya setuju juga. Kemudian ada pertanyaan yang Kak Vero bilang tadi. Kita di kota ini,
kebetulan tahun lalu itu kita dikasih seluruh Indonesia tuh dikasih program Paskibraka. Nah ini kita jadikan apa namanya semacam pion-pion penggerak untuk bagaimana bisa kepada mereka ini kita tanamkan semua hal sehingga nanti mereka akan menjadi pion-pion di sekolah mereka masing-masing. Ini anak-anak terbaik dari masing-masing SMA betul, di kota ini. Kita terus melakukan pembinaan. Saya boleh menambahkan dari boleh Bapak Herman, boleh menambahkan. Juga tiap tahun itu ada program sebenarnya. Ada juga? Ya, kita sebenarnya lintas agama ya. Jadi ada forum pemuda lintas agama, perempuan lintas agama dengan kegiatan-kegiatan yang selalu berisi tadi ya. Bagaimana seperti Pak Frid katakan, bagaimana mengelola perbedaan ya. Bagaimana memandang perbedaan. Bahwa sebenarnya perbedaan itu karena ada kesamaan. Tidak mungkin tidak ada kesamaan tanpa perbedaan dan tidak ada perbedaan tanpa kesamaan. Nah, kesamaan yang paling mendasar sebenarnya adalah pengakuan bahwa kita sebenarnya punya Tuhan yang satu dan sama. Yang kita kenal dan sapa dia dengan cara yang berbeda. Ya, itu sebenarnya poin yang paling mendasar. Sehingga sepakat bahwa sebetulnya kita kita harus melihat perbedaan sebagai anugerah ya. Karena pencipta sudah menghendaki kita berbeda supaya kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena itu dalam berbagai kegiatan kami biasa membuat lomba-lomba atau juga sosialisasi yang selalu berkaitan dengan bagaimana melihat dan mengelola perbedaan-perbedaan antar satu pribadi dengan pribadi lain yang kebetulan beragama yang berbeda. Ya, beragama berbeda. Jadi hampir setiap tahun kami selalu punya program yang selalu berbicara tentang lintas. Bahkan sampai ke ekonomi kreatif, ibu-ibu lintas agama, ada pelatihan-pelatihan. Terakhir kemarin misalnya di gereja, kalau tidak salah, kita kunjungi gereja Protestan, ada teman yang ketua, kami punya ketua FKUB kebetulan orang perikanan, bagaimana memelihara ikan di dalam ember-ember dengan pola yang sederhana yang bisa dibuat oleh, tapi itu melibatkan juga ibu-ibu lintas agama semuanya itu boleh ikut berbeda. Sehingga dengan proses bertemu, berkenalan dan sebagainya, dengan sendirinya perlahan-lahan sosialisasi relasi seperti itu akan kemudian juga mempengaruhi cara pandang dan juga cara bersikap. Sebenarnya ya, kalau kita mau berpikir lagi, semua udah ada di ideologi negara kita sebenarnya ya. Pancasila udah jelas-jelas, Ketuhanan Maha Esa, Persatuan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika udah jelas-jelas ada, berbeda-beda tapi tetap satu. Nah ini pola pendidikan anak di sekolah untuk memperkenalkan ideologi Pancasila ini juga penting. Oke lah, kalau di rumah orang tua mungkin ajaran agamanya kali ya, keyakinan. Tapi yang lebih mendasar adalah bagaimana pendidikan anak untuk bisa. Kita dulu PMP lah, dulu kita masih PMP loh. Itu wah, itu PMP, udah tahu dong umurnya saya berapa. Dapat 6 tidak naik kelas. Nah, dapat 6 nggak naik kelas. Betul, udah merah tuh 6 nggak boleh gitu kan. PMP bayangkan itulah yang seharusnya kita tanamkan ya, setuju dong ya, optimis. Jadi tapi persoalan di karakter itu sebetulnya. Ya itu dia sikap dan karakter lagi anak untuk mengenal itu. Nah ini perubahan yang cukup signifikan di era digital yang mana ada milenial, generasi Z, generasi Alpha lagi sekarang. Nah pendapatnya tentang generasi Alpha saat sekarang ini gimana nih? Kita udah mau masuk di akhir-akhir nih. Mungkin Bapak Frid dulu nih terkait dengan perubahan perkembangan anak-anak nih sampai dari generasi tiap generasi. Makin melupakan ideologi kayaknya mungkin ya, I don't know. Tapi dari Pak Frid bagaimana? Baik, makasih. Jadi kalau ini saya contoh kasus ya. Ada. Tahun lalu itu kita melakukan tes Paskibraka itu kan ada tes. Iya, tes ada tes secara keseluruhan. Itu seluruhnya sama, Pak Herman. Ya. Jadi namanya tes wawasan kebangsaan sama tes intelijensi. Nah, itu langsung di CAT orang bilang. langsung dia komputer langsung selesai muncul jawabannya hasilnya. Tahun lalu tuh kita mendapat peringkat 1 dari ada 400 disebut loh di waktu rakor di Jakarta. Woi bangga mati gitu. NTT ya. Ternyata kemarin tahun ini kita buat itu yang dapat 100 itu cuma 3 nilai wawasan kebangsaan. Jadi dia menukik begini. Jadi saya berkesimpulan wah berarti ini anak-anak yang kelas 1 sekarang, kemarin dia kelas 3 SMP. Kelas 9 maksudnya. Kan yang syaratnya kelas 10. Tidak mendapat pendidikan seperti yang Kak bilang tadi. Itu tidak serius, tidak intensif, tidak kencang di bawah. Harusnya kencang. Saya analisis begitu, analisis kasar aja gitu. Kenapa kok mereka penilai kok turun drastis? Padahal tahun lalu kita anak-anak yang sama ikut kelas 1 kelas 2 itu ikut nilainya besar. Hampir 80% itu nilai di atas rata-rata, di atas 70 begitu.
Ini tahun hancur. Waduh. Ini salah satu contoh. PR ini, PR. Yang Kavero sekolah-sekolah mungkin atau guru-guru minta maaf kalau ada guru-guru saya sangat hormati. Mungkin lebih dipertegas, dikencangkan, ikat pinggang kita masih. Ini persoalan besar di kota ini. Betul. PR ini. Itu Baik. Nah, kalau kita kembali lagi ke media sosial dan era digital ya, kembali lagi nih ke Pak Herman dan juga Pak Frit ya. Mungkin karena berhubung udah mau mengakhiri juga sesi ini ya, mungkin ke Pak Herman dulu nih ya. Postingan seperti apa sih yang seharusnya kita naikkan gitu untuk tetap menjaga yang namanya kerukunan beragama kita gitu ya. Dan juga mungkin ada pesannya ya untuk warga bijak di dunia digital ya. Bagaimana kita bisa menggunakan media sosial dengan bijak, khususnya untuk menjalin kerukunan. Apalagi tadi kita mau posting tapi kita kekurangan minim wawasan ideologi gitu Pancasila kita nih. Ini juga agak repot ya. Mungkin sederhana aja deh Pak Herman. Sebenarnya postingan yang bijak itu postingan sebenarnya mempunyai konten isi ya. Penekanan lebih pada isi, bagaimana pesan yang bisa mengangkat pertama harkat dan martabat orang yang memposting. Nah, dan kemudian juga memberikan respek pada orang lain yang akan menjadi ya pembaca, ya penikmat posting itu. Karena itu banyak kali sekarang itu kita terganggu dengan postingan-postingan yang lebih banyak hanya mau mencari sensasi, sensasi muram. Ya, dan kalau misalnya kalau bahasa agama itu kan lebih teduh, lebih tenang. Bagaimana mengajarkan bagaimana membangun relasi sosial yang menghidupkan budaya kasih misalnya. Itu kan jauh lebih bermartabat daripada hanya sekedar sebuah sensasi yang mengenakkan mata, tapi tidak mempunyai pesan ya, yang berguna bagi pembentukan karakter. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di situ kita bisa membuat coding ya, siapa seorang penggiat media yang betul-betul menampilkan nilai dan betul-betul hanya sekedar hanya untuk mendapatkan like, ya, subscribe, ya, hanya sekedar untuk mendapatkan sebuah keuntungan ekonomis. Betul. Dan itu yang menjadi, saya mau beri catatan itu ya. Sekarang media itu lebih banyak ke arah kapitalisasi ya sebetulnya. Ya, itu kan monetize. Monetize. Monet. Ya, itu menjadi persoalan ya, duitnya. Itu banyak orang kita terutama ya yang punya latar belakang ya mau dengan gaya hidup yang sudah hedon dan sebagainya. Ya, cuang ini kan justru menjadi perhatian utama dalam bermedia. Lalu dia tidak lagi memperhatikan bahwa media ini kan sebuah ruang publik ya, di mana dia sebenarnya harus mempunyai tanggung jawab moral untuk mengangkat harkat dan martabatnya sebagai seorang pegiat media dan sekaligus juga memuliakan martabat orang lain yang akan menikmati media itu. Baik Bapak Herman, itu juga sekaligus kata-kata hari ini ya dari Pak Herman ya. Oke Pak Frit, kata-kata hari ini terkait dengan masalah postingan di media dan bagaimana bijak kita menggunakan media untuk menjalin kerukunan beragama ini. Silakan. Iya, makasih Kak Frit. Monet itu yang bikin rusak gitu. Orang berburu tayang apa dan lain. Tapi maksud saya begini, apa disampaikan oleh Pak Herman tadi, saya mau bilang begini. Jangan kau memburu uang uang lari, gitu. Apalagi itu pasti begitu. Mungkin bisa dapat saat itu dalam beberapa jangka waktu pendek, tapi nanti ke depan pasti susah, gitu. Lebih baik tabur yang baik, karena pasti akan menuai yang baik. Itu sudah hukum di semua agama itu. Gitu. Buat yang baik, tabur yang baik, pasti akan dapat yang baik. Itu Kak Vero. Betul. Intinya itu aja. Ingat ada jejak digital ya. Siap. Jadi apa yang kau lakukan di era digital di dunia itu akan tertanam terus ya, dicari ini aibnya kamu nih itu kan ya. Ya, jadi bagaimana kita semua umat beragama lah ya. Kita semua mengakui punya satu Tuhan. Sesuai dengan ideologi Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Negara kita ini berdiri sila pertama ingat ketuhanan yang Maha Esa. Negara yang bertuhan, kita pun juga punya Tuhan. Jadi bagaimana dengan keyakinan kita masing-masing, dengan Tuhan kita masing-masing, siapa sih agama yang mengajarkan hal yang buruk? Betul. Nggak ada kan, soalnya ada. Siapa suruh agama, lu bakal layes kalau udah pahala. Soalnya ada, agak jajar agama kayak begitu. Jadi bagaimana Kotong untuk tetap menjaga hal tersebut? Oh, ini ada informasi untuk Bapak Herman, kasih satu kata hari ini. Bapak Herman, kata-kata hari ini yang terakhir, silakan, boleh. Biar kasih kesempatan. Ya, kata akhir menurut saya yang paling menarik saat ini, ya, berhadapan dengan suasana Paskah, ya. Jadikanlah ya budaya kasih, ya, sebagai sebuah budaya kerukunan, ya, di mana kita menjadi umat beragama yang
akan bangkit bersama dengan Kristus dalam sebuah cara pikir dan cara pandang serta cara bersikap yang baru. Hebat sekali, 3, 2 narasumber tambah saya 3. Aduh, terima kasih Bapak Frit dan juga Bapak Herman sudah hadir di podcastku Beta Podcast RRI Kupang. Jangan bosan-bosan kalau ketong undang lagi ya. Iya, tapi Beta berharap bisul itu tidak meledak. Sama kami juga. Itu kita sama-sama mengawal ya. Dari masyarakat semua juga harus turut mengawal, tetap menjaga kerukunan beragama kita sehingga NTT Nusa Terindah Toleransi bukan hanya sekedar simbol dan cuman kepanjangan provinsi kita NTT, tetapi juga sudah menjadi pedoman dalam kehidupan kita untuk menjaga NTT ini tetap memiliki indeks toleransinya dan kerukunan yang makin tinggi ya. Sekali lagi jangan berkibar terus. Berkibar terus kerukunan beragama di Nusa Tenggara Timur. Sampai berjumpa di lain kesempatan dalam episode-episode podcastku selanjutnya.